Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Asmiri Lemona STP MSI. Saya merupakan seorang dosen yang berhome base di Prodi Bisnis Jasa Makanan Politeknik Asia Sumatera Barat. Pendidikan S1 saya tempuh di Universitas Andalas, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, dan S2 saya itu Teknologi Pasca Panen di Institut Pertanian Bogor. Bidang keahlian saya adalah teknologi hasil pertanian, terutama yang terkait dengan teknologi pasca panen hasil pertanian. Mata kuliah yang saya ampu di Prodi Bisnis Jasa Makanan ini yang sesuai dengan pendidikan S1 dan S2 saya. Adapun pada video kali ini saya akan menerangkan tentang mata kuliah pengolahan pangan lanjut dengan materi ke-10, yaitu pengemasan dan penyimpanan bahan pangan. Mata kuliah yang saya ampu ini diberikan kepada mahasiswa tingkat 1 semester 2 semester genap dengan bobot 4 SKS, 1 SKS teori dan 3 SKS praktik. Untuk teori itu dilakukan 14 kali tatap muka dan untuk praktek juga dilakukan 14 kali tatap muka. Sedangkan 2 kali pertemuan itu di tengah semester dan di akhir semester itu merupakan evaluasi ujian tengah semester dan akhir semester. Sistem pembelajaran yang saya terapkan itu luring dengan cara tatap muka langsung di lokal bersama dengan mahasiswa. Pada pertemuan pertama yang saya bahas adalah terkait dengan kontrak pembelajaran, di mana kita akan menyepakati kesesuaian peraturan dengan mahasiswa terkait dengan sistem penilaian, sistem perkuliahan, sistem penugasan, dan juga pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk metode pembelajaran, saya menganut sistem DIA, metode Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk aspek delivery, itu berupa penyampaian perkuliahan kepada mahasiswa menggunakan active learning, kemudian forum group discussion, dan juga studi kasus dan survei lapangan, dan nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil praktek survei. Implementasi dari aspek delivery ini adalah biasanya saya memancing dengan pertanyaan kepada mahasiswa terkait isu yang berkembang sekarang yang berkaitan dengan topik yang kita bahas pada perkuliahan, khususnya pada materi 10 itu adalah pengemasan dan penyimpanan produk pangan. Isu tersebut dapat juga nantinya dikembangkan dalam bentuk FGD atau Forum Group Discussion untuk melihat tingkat pemahaman mahasiswa sekaligus mendengar opini dari mahasiswa itu sendiri terkait dengan isu berkembang yang berlandaskan dengan ilmu yang mereka dapatkan di perkuliahan. Aspek kedua itu adalah interaction. Interaction di mana dalam penyampaian perkuliahan biasanya saya lebih cenderung untuk memberikan motivasi bagi mahasiswa agar aktif dalam memahami dan menganalisis terkait materi yang diberikan. Kemudian menerima tanggapan dari mahasiswa tentang aplikasi real di lapangan yang mereka temui sehari-hari. Yang ketiga adalah aspek assessment. Di sini adalah penilaian yang didapatkan dari hasil belajar studi mahasiswa selama 1 semester yang dilakukan dalam 2 tahap. Ada ujian tengah semester dilakukan pada pertengahan semester atau pertemuan ke-8, dan ujian akhir semester itu di akhir semester atau pertemuan ke-16. Nah, untuk kriteria penilaian dari pembelajaran ini kami menggunakan format yang sama di Politeknik Asia Sumatera Barat. Untuk format kuis itu penilaian 15%, untuk tugas 20%, untuk keaktifan 5%, untuk UTS 25%, dan untuk UAS itu 30%. Nah, pada video pembelajaran kali ini merupakan bentuk dari perkuliahan materi 10 tentang pengemasan dan penyimpanan produk pangan yang CPMK-nya itu pertama, mahasiswa mampu mendesain kemasan yang menarik, lengkap dengan komponen-komponen syaratnya. Kemudian kemasan tersebut juga dapat menjaga dan mempertahankan mutu produk serta ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, mahasiswa menguasai prinsip penyimpanan yang sesuai dengan produk pangan serta memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi penyimpanan yang sesuai dengan produk yang dikemas. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video rekaman pembelajaran dari materi 10 terkait dengan teknologi pengemasan dan penyimpanan produk pangan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini?
Semoga sehat ya. Di siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan pengolahan pangan lanjut. Topiknya itu pengemasan dan penyimpanan produk pangan. Nah, seperti yang saya instruksikan minggu yang lalu, kalian itu diinstruksikan untuk melihat, mencari referensi jenis-jenis produk kemasan yang sering digunakan untuk produk pangan yang beredar di pasaran, kemudian literasinya. Ya. Sekarang saya tanya dulu, berdasarkan hasil pencarian, kira-kira produk kemasan yang sering digunakan untuk produk pangan apa saja? Ada yang bisa jawab? Mbak, Silakan Winda. jenis kemasan pada bahan pangan biasanya dipakai itu plastik, Ya, terus ada styrofoam, styrofoam. Oke. terus ada kertas, Kertas, ada karton, karton, ada kaleng, kaleng, terus ada kayu. kayu. Iya, Oke. Kira-kira kalau kali ini sering disebut can ya? Ada plastik, styrofoam, kertas atau karton, kaleng, kemudian ada kayu, ada satu lagi kaca ya. Kaca atau gelas. Nah, ini yang paling sering digunakan sebagai bahan pengemasan untuk produk pangan. Kemudian sekarang juga masih ada produk tertentu yang menggunakan kemasan alami, yaitu dari daun, baik itu daun pisang atau jagung yang dikeringkan. Ya, itu untuk produk dodol. Nah, oke, dari semua kemasan ini, jenis kemasan ini, yang kalian lihat sehari-hari atau yang kalian konsumsi produk pangannya, kira-kira dari semua ini mana yang paling sering digunakan? Izin menjawab, Bu. Silakan, Yang Davi. paling sering digunakan styrofoam, Bu. Styrofoam. Ini ya. Ya. Apa saja produk yang pakai styrofoam? Misal kayak ayam geprek, seblak, mie goreng, tuh mie itu nasi goreng dan kemasan buah-buahan. Oke, berarti yang berbeda yang tidak pakai minyak buah-buahan. Iya. Ya, yang selainnya itu ada minyaknya, artinya yang diolah secara menggunakan panas. Oke, baik. Nah, bagaimana efeknya? Apakah bagus atau tidak? Itu nanti kita bisa bahas dalam diskusi kita. Baik, untuk pengantar pemberitahuan kepada kalian untuk materi pengemasan itu saya beri uraian sedikit tentang pengemasan itu sendiri. Pengemasan merupakan pembungkusan, pewadahan, penyepakan yang sistemnya itu terkoordinasi ya untuk melakukan transportasi, memudahkan kita dalam melakukan pemindahan. Jadi jenis kemasan makin kaku dia makin gampang untuk dipindahkan. Kalau zaman purba itu masih menggunakan alamiah ya, dari kulit kayu, dari daun dan sebagainya. Nah, kenapa kita penting untuk mengetahui bahwasanya pengemasan itu sangat berpengaruh terhadap produk? Karena memang kemasan dapat menentukan umur simpan sebuah bahan. Kalau terkait umur simpan berarti ini ada atribut atau kontribusi dari mikroorganisme sebagai perusak bahan makanan itu sendiri, sehingga ketika dia bekerja itu produk kita menjadi tidak bermutu lagi alias busuk ya, ada yang berjamur, ada yang berlendir. Nah, itu yang sering kita temui pada beberapa produk harian kita. Ini untuk fungsi umum kemasan. Umumnya mewadahi, melindungi, mempertahankan, menjaga, dan juga sebagai media penyimpanan, dan satu lagi itu memudahkan transportasinya. Masalah kemasan yang sering muncul, nah ini terkait dengan banyak juga masukan dari atau komplain dari LSM yang pecinta lingkungan bahwasanya kemasan itu memegang atribut, memegang posisi pertama dalam tingkat pencemar lingkungan tertinggi di bumi ya. Jadi kemasan yang biasa mencemari itu adalah yang berbahan non biodegradable ya. Non biodegradable itu adalah yang tidak bisa diurai oleh mikroorganisme pengurai sampah menjadi tanah. Sedangkan faktor-faktor lain mungkin kalau dari segi harga juga ada yang lebih tinggi. Makin tinggi harganya, daya lindungnya terhadap produk itu semakin bagus. Kemudian juga di kemasan kita bisa melihat
data-data terkait produk. Itu namanya labelisasi. Labelisasi ini sering dikesampingkan oleh produsen, tidak menyajikan informasi yang sebenarnya. Makanya kadang-kadang umat Islam terutama kadang terkecoh dengan apa yang dimakan. Tidak menampilkan yang seharusnya ditampilkan, seperti komposisi. Ada beberapa bahan itu yang dari penggunaannya itu bahan-bahan yang memang tidak diperbolehkan secara Islam. Contohnya pewarna, kodenya itu ada juga perasa dan pewarna ya. Kemudian seperti gelatin. Gelatin tahu? Ya, biasanya kalau makanan yang kenyal-kenyal itu ada bahan gelatinnya. Ya, jadi dia membuat kenyalnya itu lebih lembut. Nah, gelatin itu dibuat dari turunan B2, babi. Ya, dan itu tidak diperbolehkan atau diharamkan dalam Islam. Kadang-kadang banyak sekarang yang viral ditemukan. Seperti contohnya itu marshmallow. Marshmallow itu masih banyak di pasaran, padahal dari BPOM sendiri itu sudah memperingatkan. Nah, inilah fungsinya ketika kalian sebagai mahasiswa memberikan edukasi bagi masyarakat setelah mengetahui bahwasanya ada beberapa bahan yang tidak diperbolehkan tetap dipakai, tapi tetap dijual. Nah, konsumen yang rata-rata itu ya usia remaja, usia yang memang senang dengan yang viral-viral, itu tetap mengkonsumsi. Karena memang masih dijual, ya. Nah, ini sedikit untuk labelisasi tadi yang harus ada pada sebuah label produk makanan yang diinformasikan kepada konsumen. Ada mulai dari nama produknya apa, kemudian nomor pendaftaran produk itu ke BPOM. Ya, jadi kalau pada kemasan bisa dilihat ada beberapa kode yang dikeluarkan oleh BPOM, ada beberapa digit, kodenya itu MD atau ML. MD adalah produk dalam negeri, ML itu adalah produk yang diimpor. Ya, jadi itu kode, berarti dia sudah terdata di BPOM, sudah layak untuk diperjualbelikan. Ya, ini untuk kode pendaftaran dan kode produksi juga. Kode produksi ini dari produsennya sendiri. Kemudian komposisi bahan. Nah, ini yang penting harus diperhatikan kita sebagai konsumen. Kita harus aware dengan komposisi-komposisi yang ditulis, ingredient, komposisi sama. Ya, kita harus aware apalagi yang menggunakan kode-kode C, tetramin, ya. E, yang pakai E itu banyak. Biasanya makanan atau minuman yang ada flavornya, yang ada aromanya. Itu ada kode, kalau E biasanya awalan 4 atau 9. 471 atau 973. Itu harus hati-hati, bisa dicek. Untuk kelayakan yang komposisi ini, kita bisa cek di cek BPOM. Ya, situs resmi dari BPOM atau si halal untuk halalnya. Itu bisa dicek. Ketik aja nanti kode yang tertulis di kemasan kalau kita ragu. Makanya untuk tidak ragu, lihat aja ada label halal, berarti aman. Ada kode MD atau ML, berarti layak. Oke. Yang selanjutnya itu ada berat atau volume dari produk itu. Itu harus ditulis. Kemudian juga aturan pemakaian, tanggal kadaluarsa. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Expired date atau tanggal kadaluarsa. Ini mengindikasikan kalau produk yang kita beli tersebut masa layak untuk dikonsumsi itu habis pada tanggal yang tertera. Ya, jadi ketika kemasannya bagus, penyimpanannya pas, tanggal kadaluarsanya ini menentukan mutunya mulai menurun. Ya, bukan berarti nggak boleh dikonsumsi sama sekali, tapi mulai menurun. Selanjutnya ini peringatan bahaya atau kontraindikasi. Ini biasanya ditempel di label obat-obatan yang kita gunakan di bidang farmasi terutama secara umum ya. Dan yang ini adalah cara atau saran penyajian. Biasanya ini kita sering temukan di produk mie instan. Betul. Baik, nah ini jenis-jenis kemasan yang umum. Ada dari kertas, ada dari gelas. Ini sedikit rinciannya. Untuk kemasan kertas itu keunggulan dan kelemahannya.
Kemudian kemasan gelas yang patut dicatat, kemasan gelas itu tidak dapat didaur ulang. Ya, ini yang harus dicatat, dia non biodegradable. Itu yang penting, sehingga untuk penggunaannya kita sebenarnya harus hati-hati. Jangan memakai berulang karena bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemasan selanjutnya itu berbahan logam atau kaleng. Bahan logam yang biasa digunakan pada perusahaan itu banyak. Ada campuran timah, ada campuran kaleng itu ya, ada timah, ada aluminium foil juga, ya. Kemudian ada sebagian Fe juga, besi. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari kemasan yang berbahan dasar logam. Ini sama, tidak dapat didaur ulang. Ya, jadi sudah 2 kemasan itu semuanya tidak dapat didaur ulang. Kemudian yang selanjutnya ada kemasan plastik yang tadi disebutkan. Itu juga sama, ya. Walaupun monomernya tidak bisa mengkontaminasi produk, tapi dia juga tidak bisa didaur ulang, non biodegradable. Nah, ini jenis-jenis bahan kemasan plastik yang digunakan umum. Ada kode segitiga ya. Nampak ya? Segitiga, kemudian di dalamnya ada angka 1 sampai 7. Kalau 1 itu PET, polyethylene tereptalat biasanya. Yang bisa diresikel itu 1 dan 5. 5 itu PP. PP polipropilen. Ini yang aman dan bisa diresikel, bisa didaur ulang. Jadi kemasan contohnya ada yang tahu? Untuk 1 itu adalah botol minuman sehari-hari kita. Ya, botol aqua, botol minuman gelas atau tumbler, kalian coba dilihat. Tumbler minuman juga kalau enggak kodenya 1, kodenya 5. Hati-hati menggunakan yang ada kodenya 3. 3 adalah PVC, polyvinyl klorida. Ya. Ada yang tahu PVC? Pernah dengar di mana? Untuk PVC itu biasanya bahan pembuat pipa paralon. Jadi memang tidak disarankan untuk digunakan sebagai wadah makanan dan minuman. Ya, tapi itu golongan plastik juga. Yang kedua itu adalah HDPE, high density polyethylene. Itu lebih lentur. Kalau kode 4 itu LDPE, low density. Ya, ini lebih lentur dibanding HDPE. Sama-sama bisa digunakan untuk mewadahi makanan. Tapi yang hanya bisa didaur ulang 1 dan 5. Nah, yang 7 ini pengecualian. 7 ini ada banyak macamnya, ada yang bisa didaur ulang, ada yang tidak. Ya, nanti ada lagi bagiannya. Biasanya ini yang aman untuk dipanaskan suhu tinggi. Contoh itu pada produk botol bayi. Biasanya dari yang 7. Kemudian galon minum yang kita gunakan sehari-hari 7 juga. Kemudian juga yang ada lagi ini melamin. Melamin formaldehid. Pernah dengar melamin? Ya, pakai piring di rumah melamin tidak? Itu dia. Melamin itu dia mengandung karsinogen, ya. Dapat menyebabkan pemicu pembentukan sel kanker. Jadi, tidak disarankan. Yang berbau plastik itu tidak disarankan digunakan untuk pertama, produk yang mengandung minyak, yang kedua produk panas. Nah, ini ada beberapa suhu yang maksimal ya. Suhu maksimal, batas panas yang bisa ditoleransi oleh si kemasan. Nah, bagian yang kalian sebutkan tadi itu ada juga yang bahaya ya sebenarnya. Ada 6 PS, polistiren. Atau bahasa sehari-harinya itu styrofoam. Styrofoam itu bagus digunakan untuk pelapis dan menahan panas atau dingin. Makanya untuk termos, pelapis termos itu sering digunakan styrofoam. Ya, dia bisa menahan panas atau menahan dingin. Kemudian selanjutnya jenis kemasan. Nah, ini kemasan komposit yang campuran. Biasanya ini pada kemasan Tetra Pak susu. Tahu ya, susu kotak itu kemasannya kemasan komposit. Ada kemasan edible juga, ini kemasan yang bisa dimakan.
Kemudian ada kemasan biodegradable. Nah, ini biasa kalau dulu pemerintah itu menyarankan masing-masing supermarket menggunakan kemasan biodegradable yang bisa terurai oleh bakteri pengurai di tanah. Ya, jadi plastik itu ketika disimpan 1 bulan, kita pegang seperti daun kering. Gitu. Karena bahan pembuatannya beda. Ya, monomernya beda. Kita masuk ke seksi penugasan kelompok, diskusi. Ya, instruksinya kalian bagi 3 kelompok. Kelompok 1 silahkan dibuat melingkar, 2, 3. Silahkan bergerak. Oke, kelompoknya sudah terbentuk ya. Nah, saya instruksikan masing-masing kelompok itu mencari literasi 3 jenis kemasan. Kelompok 1 mencari tentang kemasan plastik. Kelompok 2 mencari tentang kemasan kaca. Kelompok 3 mencari tentang kemasan styrofoam. Nah, apa yang dicari? Pertama, jenisnya apa? Kemudian bahan pembuat dari kemasan itu apa? Ya. Selanjutnya, sistem penyegelan atau teknis pengemasan yang sering digunakan di pabrik seperti apa? Yang keempat, pengaruhnya terhadap bahan yang disimpan atau produk pangan kita bagaimana? Nah, untuk mencari, kalian bisa buka jurnal. Silahkan dicari dari jurnal-jurnal dengan kata kunci yang sesuai ditugaskan. Dapat itu nanti kalian rangkum bentuk dalam bentuk resume. Yang penting 1 orang masing-masing kelompok dibagi tugas saja, ya. 1 orang 1 poin pertanyaan. Silahkan dicari. Saya tunggu setengah jam lagi kita diskusikan. Oke, silahkan bekerja. Oke, baik. Udah selesai diskusinya? Udah bisa kita diskusi bersama ya? Oke, baik. Kita mulai dari kelompok 1 dulu yang membahas tentang kemasan plastik. Silakan. Untuk sistem penyegelan plastik adalah proses penggabungan 2 bagian plastik pada kemasan menggunakan panas, tekanan, atau teknologi lain agar kemasan menjadi rapat, kedap udara, dan terlindungi dari kontaminasi. Untuk jenis sistem penyegelan plastik yang pertama yaitu Enclosed Sealer, Continuous Bend Sealer. Oke, nah itu tadi yang untuk kelompok 1 terkait dengan kemasan plastik. Jadi memang betul ya, untuk kemasan plastik yang penyegelan atau teknik pengemasan menggunakan panas itu sering digunakan pada plastik menggunakan suhu sampai 100. Ya, jadi sistem yang sering digunakan itu menggunakan besi panas yang ditempelkan. Nah, itu hitungan detik. Ya, tergantung panas yang digunakan. Kemudian ada juga sekarang pada kemasan makanan jajanan itu menggunakan vakum. Jadi udara dalam kemasan ditarik sehingga dia tidak mempengaruhi rasa kering, renyah dari kemasan kering, dari produk kering yang ada di dalam kemasan. Nah, ini umur simpannya tentu saja lebih lama ya. Itu untuk kemasan plastik. Kemudian untuk kelompok 2 kita persilakan. Untuk bahan pembuatan kaca sendiri yaitu berasal dari pertama itu pasir kuarsa yang biasa kita sebut sebagai silika, dan ada soda as dan tambahan kapur atau kalsium karbonat. Dan untuk pewarnanya sendiri biasanya kaca ini berasal dari daur ulang kaca atau biasanya kita sebut kalet. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri, kaca ini dari bahan yang tadi yang sudah disebutkan itu dicampur lalu dipanaskan dengan suhu kurang lebih 1700 derajat Celcius agar bahan tersebut menjadi cair dan dibentuk dengan cara blow molding untuk pembuatan botol. Nah, lalu dimasuk pada sesi pendinginan agar kaca tersebut tidak mudah pecah. Oke. Baik, itu tadi dari kelompok 2 terkait dengan penggunaan kemasan kaca. Jadi kemasan kaca yang sering kita lihat itu untuk produk cairan. Ya, sistem penyegelan itu bisa pakai panas juga melalui bantuan dengan bantuan plastik biasanya untuk diklaim
Kemudian untuk melindungi penutupnya sendiri yang banyak itu dari kaleng. Ada yang pakai drat, ada yang sistem press. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 3 yang membahas diskusinya itu tentang kemasan styrofoam. Silahkan kelompok 3. Baik, untuk styrofoam sendiri, pengaruh styrofoam pada bahan makanan tidak baik digunakan karena terbuat dari zat benzena dan mengandung stirena. Dan jika diisi dengan makanan atau minuman panas, benzoat akan keluar dan membaur bersama makanan dan minuman tersebut. Pasalnya, benzena ini zat yang bisa menyebabkan kanker atau penyakit lainnya. Oke, baik. Terima kasih atas paparannya. Nah, untuk dari ketiga tadi ya, hasil diskusi kita bisa kita dengarkan secara gamblang bersama perbedaan antara kemasan plastik, kemasan kaca, kemasan styrofoam, mana yang beresiko untuk kesehatan. Ya, kita udah dengar bersama. Untuk styrofoam tadi dia mengandung benzen dan stiren, di mana komponen ini dia dapat memicu pembentukan sel kanker. Ya, seperti yang dijelaskan juga dari kelompok 3, bahwasanya styrofoam terkena panas dan terkena minyak itu bisa menyebabkan komponen mikro dari styrofoamnya masuk ke dalam bahan pangan. Ya, makanya ini sangat tidak dianjurkan untuk bahan pangan. Kita sudah mendengar contoh-contoh suhu yang digunakan yang berbahaya untuk styrofoam dan yang lain sebagainya dari kelompok 3 tadi. Baik, itu tadi hasil diskusi kita terkait penggunaan kemasan yang banyak di pasaran dan mana ternyata jawaban kalian yang pertama tadi itu ya, styrofoam yang paling sering digunakan. Padahal hasil diskusi kita, styrofoam yang paling berbahaya. Ya, mulai sekarang kurangi penggunaan styrofoam. Bukan penggunaan styrofoamnya ya, kurangi mengkonsumsi makanan yang dibungkus styrofoam. Ya, itu untuk kebaikan kita bersama. Satu lagi yang harus diingat ketika nanti kalian lulus, nah ini lagi, kita capaian lulusan dari BJM itu adalah menjadi wirausahawan. Bagaimana kalian nanti mendesain kemasan bebas dari ini ya. Jangan sampai kita sudah tahu ilmunya tapi tetap menerapkan. Jangan sampai. Untuk persiapan minggu depan, masing-masing kelompok ya, kita akan diskusi kembali. Topiknya itu terkait kemasan juga yang berhubungan dengan bahan pangan lagi. Tolong dicatat, tolong diingat. Untuk tugas minggu depan, masing-masing kelompok mencari ide kemasan. Ya, bahan kemasan yang secara alami bisa dibuat. Nah, itu nanti bisa kalian cari melalui literasi jurnal. Jadi tidak boleh kemasannya itu yang dari plastik atau dari kaca atau dari styrofoam. Silahkan kalian cari idenya bahan kemasannya dari apa. Kita sudah belajar. Nah, itu nanti bisa diolah. Hasil olahan dari jurnal-jurnal itu bisa kalian gunakan untuk meresum ya. Dalam rangka mendesain produk kemasan yang cocok untuk pangan harian kita sehari-hari. Pengganti yang berbahaya ini. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, satu lagi mungkin kalian dari jurnal itu banyak nanti ya melihat bahan-bahan yang bisa sebagai alternatif digunakan untuk kemasan itu yang paling banyak adalah pati. Nah, itu kata kunci yang bisa kalian gunakan untuk mencari literasinya. Ya, silahkan dirembukkan, silahkan dikerjakan. Tugas dibuat dalam bentuk laporan nantinya. Pas hari H minggu depan kita presentasi kembali. Dan tugasnya itu harus dikirim lewat LMS ke saya H-1. Ya, paling lambat H-1 untuk direview. Oke, ada pertanyaan? Oke, baik, itu untuk tugas penugasan minggu depan. Dengan berakhirnya berarti mata kuliah kita untuk yang topik pengemasan dan penyimpanan untuk yang sesi ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.